Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, ketemu lagi dengan saya, Khotrunada Salsabila, di channel YouTube saya sendiri. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang apa itu konsep vektor. Silahkan pelajari materi yang saya berikan di video ini sebaik mungkin ya, karena di sela-sela video nanti akan ada soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Oke? Sebelum masuk ke pembahasan tentang konsep vektor sendiri seperti apa, kita harus mengetahui nih bahwa materi vektor itu termuat pada keputusan Kepala BSKAP nomor 8 HKR 2022 pada mata pelajaran matematika fase F+ di elemen geometri. Berikut ini CP dan TP-nya. Artinya, materi vektor disarankan untuk diajarkan di kelas ya. Mengapa sih materi konsep vektor harus dipelajari peserta didik? Yang pertama, membantu dalam perhitungan pada pertolongan dan penyeberangan perahu secara akurat. Sarana transportasi darat, laut maupun udara masing-masing memiliki peluang yang sama untuk terjadinya kecelakaan. Apabila kecelakaan terjadi di tengah lautan lepas, tentunya kapal yang mengalami kerusakan harus dibawa ke pelabuhan terdekat untuk segera diperbaiki. Untuk menarik kapal tersebut dibutuhkan 2 buah kapal dengan dilengkapi kawat baja agar kapal dapat sampai ke pelabuhan yang dituju dan posisi kapal selama perjalanan tetap stabil. Nah, besar gaya yang dibutuhkan oleh masing-masing kapal penarik dan sudut yang dibentuk oleh kawat baja harus diperhitungkan dengan cermat. Yang kedua, petunjuk lokasi. Teknologi GPS atau Google Maps yang sudah sering kita jumpai itu menunjukkan rute untuk sampai di lokasi yang kita cari. Nah, ini memanfaatkan vektor dalam penunjuk rute-rutenya. Selain itu, konsep vektor juga dimanfaatkan navigator dalam dunia penerbangan loh. Yang ketiga, pembuatan gambar. Gambar yang terlihat di sini itu juga memanfaatkan vektor dalam pembuatannya. Yang paling terlihat itu ketika seorang arsitek sedang membangun rancangan rumah dengan bantuan aplikasi yang dalam pembuatannya harus memahami vektor. Yang keempat, keakuratan perhitungan dalam terjun payung. Dalam kegiatan terjun payung dapat diperhitungkan lokasi mendarat dengan memanfaatkan konsep vektor. Yang kelima, diterapkan pada kegiatan memanah, bermain layang-layang, jungkat-jungkit, dan upacara bendera. Tentunya masih banyak lagi yang berkaitan tentang konsep vektor. Nah, oleh karena itu, belajar konsep vektor juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama, pemahaman fundamental fisika. Nah, ini berkaitan dengan pemahaman gerakan, gaya, dan lain-lain. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah karena memerlukan pemikiran analitis yang terstruktur yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penerapan dalam ilmu terapan karena konsep vektor itu dibutuhkan di banyak bidang sehingga membuka peluang kesuksesan di masa depan. Yang keempat, persiapan untuk studi lanjut. Misalkan ingin jadi seorang pilot, dia harus tahu konsep vektor untuk mengetahui rute tertentu dan lain-lain. Yang kelima, kemampuan berpikir abstrak yang penting untuk kemajuan di berbagai bidang. Yang keenam, meningkatkan daya analisis grafis karena vektor biasanya direpresentasikan dalam bentuk grafis. Yang ketujuh, penggunaan teknologi dan rekayasa. Misalkan, untuk mendesain rumah bisa menggunakan SketchUp yang menggunakan konsep vektor. Dari penjelasan di awal, yuk amati permasalahan ini. Saat melakukan perjalanan ke suatu tempat, sering ditemukan papan petunjuk arah seperti berikut. Untuk sampai ke tempat tujuan, pengguna
apalagi pengguna jalan ya, harus mengikuti arah yang ditunjukkan dan menempuh jarak yang ditentukan. Artinya, dalam kondisi ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu jarak dan arah. Nah, misalkan nih, kita ingin pergi ke Marwah Tirta and Resto. Kita bisa memanfaatkan Google Maps untuk melihat seberapa jauhkah lokasi ini dan lokasinya itu terletak di mana. Misalkan Google Maps langsung memberikan hasil sebagai berikut. Nah, dari rumah menuju ke lokasi tujuan, itu kita diminta untuk pergi ke arah timur. Misalkan, kita disuruh untuk pergi ke arah timur sebesar 1 satuan, ke arah timur lagi 1 satuan. Terus seperti itu hingga ke lokasi tujuan. Maka secara tidak langsung, rute yang terbentuk adalah sebagai berikut. Nah, dari sini kita sudah memanfaatkan konsep vektor loh. Dari ilustrasi tersebut, vektor itu apa sih? Terus, jika digambarkan di ruang dimensi 2, bentuk vektornya itu bagaimana? Kalau di ruang dimensi 3, bagaimana? Jika posisi rumah dianggap berada di titik O atau 0,0, ya, titik O itu berada di 0,0, maka vektor yang terbentuk sampai titik ujung yang merupakan lokasi tujuan itu bagaimana? Terus, ada berapa kesamaan vektor yang terbentuk dari rute ini? Nah, pertanyaan ini itu akan dapat kalian jawab jika kalian memperhatikan penjelasan berikut ini. Kita langsung aja ke materi konsep dasar vektor. Pada video ini, kita akan belajar konsep dasar vektor seperti yang sudah teman-teman pelajari di fisika semester 1. Nah, besaran bisa kita kelompokkan ke dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan besaran skalar dan ada yang disebut dengan besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah. Sementara besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, perbedaannya di sini. Kalau skalar hanya nilai saja, tidak memiliki arah atau tidak dipengaruhi oleh arah. Sementara besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Nanti akan saya kasih contoh untuk membedakannya. Beberapa besaran yang termasuk ke dalam besaran skalar, contohnya jarak, luas, volume, gaya, kelajuan, dan lain-lain. Kemudian, beberapa besaran yang termasuk ke dalam besaran vektor, contohnya adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Agar teman-teman bisa membedakan seperti apa skalar dan vektor, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya, seseorang berdiri di posisi ini ya. Dia berjalan ke sini. Katakanlah ini posisi A dan ini posisi B. Orang tersebut berjalan dari A ke B dengan jarak AB adalah 10 meter. Kemudian, pada posisi ini dia berbalik arah dan berjalan ke posisi C. Di sini dari B ke C, jarak BC-nya adalah 4 meter. Pertanyaannya, berapa jarak tempuh orang tersebut dari posisi A hingga ke posisi C melalui B? Dan berapa perpindahannya? Seperti yang tadi sudah kita pelajari, jarak termasuk ke dalam besaran skalar. Sementara perpindahan adalah besaran vektor. Pertama, kita hitung jarak tempuh. Jarak tempuh orang tersebut dari posisi A ke posisi C melalui B, jelas A ini akan melalui B dulu. Kemudian dari B ke C, maka jarak tempuhnya adalah AB ditambah BC. Jarak AB ditambah jarak BC, 10 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi jarak tempuhnya adalah 14 meter. Teman-teman perhatikan di sini. Orang tersebut meskipun di posisi C, dia berbalik arah, tapi di sini nilainya tetap positif. Kita jumlahkan.
Jadi arah ini tidak berpengaruh ke nilainya, karena jarak termasuk besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Sementara perpindahannya, secara logika jelas posisi awal dan posisi akhir perpindahannya ya dari A ke C. Berapa? 10 dikurangi 4, hasilnya 6. Tapi secara matematika hitungannya tetap kita jumlahkan AB ditambah BC, karena orang tersebut melalui B dulu ya, bukan dari A ke B kemudian dari B ke C gitu. AB ditambah BC, AB-nya adalah 10 dan BC-nya di sini bernilai negatif ya teman-teman. Nah, kenapa 4-nya negatif? Karena perpindahan termasuk besaran vektor. Ingat, besaran vektor itu memiliki nilai dan juga arah. Jadi ketika arahnya berlawanan, ya sebaliknya, maka nilainya akan negatif. 10 ditambah negatif 4, maka perpindahannya adalah 6 meter. Oke, bisa bedakan ya. Jarak ini termasuk skalar, tidak dipengaruhi oleh arah karena tidak memiliki arah. Dan perpindahan, dia memiliki nilai dan juga arah. Ketika arahnya berlawanan atau sebaliknya, maka nilainya negatif. Contoh lain dari besaran vektor adalah gaya. Misalnya ini, ada suatu benda, ada seseorang yang mendorong benda tersebut, katakan ke arah kanan dengan gaya sebesar 100 N. Kemudian, dari arah sebaliknya, ada seseorang yang mendorong ke arah kiri dengan gaya sebesar 120 N. Pertanyaannya, berapa gaya yang bekerja pada benda ini? Kemudian, arah pergerakan bendanya akan ke arah mana? Ke kiri atau ke kanan? Secara logika, yang sebelah kanan ini mendorong lebih kuat ya, dengan gaya 120 N. Pasti benda bergerak ke arah kiri, gitu kan? Nah, secara matematika, karena kedua gaya ini itu bekerja pada benda yang sama, maka gayanya kita jumlahkan. Gaya pertama kita jumlahkan dengan gaya kedua. Gaya pertama itu 100 N, dan gaya kedua negatif 120 N. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan arah, maka hasilnya adalah negatif 20 N. Jadi, besar gaya yang bekerja pada benda ini adalah 20 N, dan tanda negatif ini menunjukkan arah pergerakannya ke sebelah kiri. Sekarang, kita akan belajar bagaimana cara menggambarkan vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, kemudian panjang, dan arah anak panahnya. Perhatikan contoh berikut ini. Vektor bisa kita gambarkan dengan anak panah seperti ini, yang terdiri dari pangkal. Ini pangkal. Pangkal ini menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Kemudian, panjang anak panahnya ini menunjukkan panjang vektor atau menunjukkan besar atau nilai suatu vektor. Jadi, semakin besar vektornya, misalkan gaya 1 itu 5N, kemudian gaya kedua 10N. Jika kita gambarkan dengan anak panah, maka jelas gaya yang kedua yang nilainya lebih besar. Anak panahnya akan lebih panjang. Dan ini adalah ujung vektornya. Ini menunjukkan arah vektor. Sekarang kita pelajari notasi vektor. Misalnya, ini adalah titik A dan ini titik B. Vektor yang menghubungkan titik A ke titik B atau titik pangkalnya di A dan ujungnya di B ini dikatakan sebagai vektor AB. Hati-hati terbalik. Sebaliknya, misalnya ini titik A dan ini titik B, vektornya itu pangkalnya di B dan ujungnya di A, maka ini dikatakan sebagai vektor BA. Ingat, AB ini berarti dari A ke B. Kalau BA berarti dari B ke A. Nah,
Selain dengan menyertakan titik koordinat awal dan ujungnya, penamaan vektor itu juga dapat menggunakan huruf non-kapital atau teman-teman bisa mengatakannya dengan huruf kecil yang diberikan tanda panah di atasnya atau diberikan garis di bawahnya atau ditebalkan. Jadi ada 3 cara. Misalnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari vektor di R2. R2 ini berarti bidang vektor pada bidang X dan Y. Perhatikan vektor berikut ini. Vektor A bisa kita tulis 3, 4. Nah, bilangan pertama ini menunjukkan arah ke kiri atau ke kanan. Kalau kanan ya positif, kalau ke kiri ya negatif. Contohnya, ini vektor A ke kanan sebesar 3 satuan. Maka bagian bilangan pertama kita tulis 3. Sementara yang bawah atau bilangan kedua itu kan menunjukkan arah ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas ya positif, kalau ke bawah ya negatif. Ini kan menunjukkan ke arah atas sebesar 4 satuan. Maka vektor A bisa kita tuliskan sebagai 3, 4. Seperti itu. Contoh lain seperti vektor B, hasilnya juga bisa dituliskan dalam bentuk IJ seperti ini. I berpasangan dengan bilangan pertama dan J berpasangan dengan bilangan kedua. Nah, contoh lainnya bisa kalian lihat untuk vektor C, D, dan juga ada lagi ini vektor E berikut. Nah, atau ketika kita diberikan vektor AB sebesar 5, 2, artinya ke kanan 5 satuan dan ke atas 2 satuan, ujungnya di B. Contoh lainnya, perhatikan vektor CD dan U. Cara tadi itu sering disebut dengan cara geometri. Nah, sekarang kita akan belajar menggambar vektor di R3. Artinya, vektor pada ruang. Pada R3 ini ada 3 bilangan, yaitu depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Sumbu X ini menyatakan depan belakang, sumbu Y menyatakan kanan kiri, dan sumbu Z-nya menyatakan atas bawah. Misalnya, kita akan menggambar vektor A dengan nilai 2, 3, 5. 2 nilainya positif, berarti arahnya ke depan, sumbu X. 3 nilainya positif, berarti arahnya ke kanan, sumbu Y. Dan 5 nilainya positif, berarti ke atas sumbu Z. Jika di R3, kita perlu bantuan menggambar ruang. Di sini contohnya balok ya. Sehingga vektornya adalah seperti ini. Dan bentuk penulisan lainnya adalah 2i plus 3j plus 5k. Jadi k-nya di sini itu sebagai pelambangan yang di sumbu Z tadi ya. Dari sini adakah yang masih bingung? Oke, jika tidak, kerjakan soal ini sebagai latihan ya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Misalkan kita punya titik di O ya, atau titik O ini tuh berada di 0,0 dan titik koordinatnya yang satunya itu ada di titik A yaitu 4,5, maka vektor OA dapat digambarkan sebagai berikut. Nilai vektor OA akan 4, 5. Hal ini bisa dicari dengan cara geometri seperti yang tadi ya. Coba buktikan sendiri, oke? Nah, contoh lain adalah vektor OB seperti yang ada pada slide. Dari sini dapat diketahui bahwa jika koordinat titik P, X, Y, vektor posisi titik P adalah vektor P sama dengan vektor OP yang isinya itu ya X dan Y untuk di R2. Kalau di R3 ya berarti koordinat titik P-nya itu ada X, ada Y, ada Z, gitu kan? Nah, untuk vektor posisi titik P itu ada vektor P atau vektor OP yang isinya ya X, Y, dan Z. Seperti itu.
Contohnya, koordinat titik D itu kan ada 4,9,6 ya kan, yang 4 itu di X, 9 itu di Y, dan 6 nya itu di Z gitu kan. Maka vektor posisi titik D adalah vektor D sama dengan vektor OD yang isinya itu ya 4, 9, dan 6. Materi selanjutnya adalah kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Contohnya, ada vektor U, V, dan W berikut. Nilai vektor U itu 3, 2. Vektor V 3, 2. Nilai dari vektor W itu 3, negatif 2. Maka vektor U itu sama dengan vektor V. Akan tetapi, vektor U itu tidak sama dengan vektor W. Selain itu, apalagi yang nggak sama? Yap, benar. Vektor V tidak sama dengan vektor W. Sehingga rumus umumnya ditemukan bahwa vektor U isinya yang ada di vektor U itu kan ada X1 dan juga Y1. Dan vektor V itu kan isinya ada X2 juga Y2. Itu dikatakan sama jika dan hanya jika X1 itu sama dengan X2 dan Y1 itu juga sama dengan Y2. Itu ketika di R2. Kalau di R3 itu kan ada tambahan Z kan ya. Berarti itu akan sama jika Z1 juga Z2 itu juga sama. Itu kan seperti ini. Nah, selain cara geometri, terdapat cara lain dalam mencari vektor, yaitu cara analitik. Perhatikan permasalahan berikut ini. Komponen koordinat titik A itu ada 2 di X dan 5 itu di Y. Gunakan cara yang sama di koordinat titik B. Kemudian untuk mencari X saja ya, itu kita tinggal XB dikurangi dengan XA. Mencari Y, ya tinggal YB dikurangi YA. Disubstitusikan nilai-nilainya, maka hasil dari X itu sama dengan negatif 6 dan Y itu sama dengan negatif 4. Maka vektor AB bernilai negatif 6, negatif 4. Dari hasil ini dapat dibuat rumus umumnya adalah sebagai berikut. Ini untuk di R2 dan yang ini untuk di R3. Bagaimana dari penjelasan materi ini? Sudahkah bisa menjawab pertanyaan permasalahan tentang rute yang di awal? Kerjakan 2 soal latihan dan soal rute tadi ya sebagai bentuk latihan. Sampai sini dulu penjelasan dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.